saya akan mengutuk si Plukusuntur Gombal Gambul itu sebagai nabi kacau, error, Oon bin Hubluk. Hubluk itu bahasa lain dari bodoh. Jadi kalau dibilang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, salah. Yesus adalah Nabi, sama seperti Isa Al-Masih atau Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tama. Sahabat Pendeta Saifuddin Ibrahim ternyata selama ini menyembah kepada seorang nabi, karena Yesus adalah nabi menurut paparan Ustadz Kainama. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Kami mohon jangan di-skip biar terhindar dari salah faham. Apabila berkenan berikan komentar yang membangun iman. Selamat menyaksikan. Jadi ada satu hal, inilah yang dimengerti oleh bangsa di dunia, yaitu mereka ikut mengutuk Yahudi, termasuk mulai dari Jokowi sampai kepada pengikutnya itu ikut mengutuk Yahudi. Tetapi saya percaya sekarang Jokowi sudah mulai sadar karena berulang kali ditegur oleh banyak hamba Tuhan, termasuk Pak Gilbert menegur Pak Jokowi karena ikut mengutuk Israel Yahudi. Bangsa-bangsa yang mulai mengutuk Yahudi akan selalu terseret dalam kemalut. Bangsa-bangsa Arab suka sekali mengutuk Yahudi. Itu selalu dilakukan sejak Nabi itu datang dengan membawa Al-Qur'an. Dan itu dilakukan oleh para pengikutnya dari zaman ke zaman sampai hari ini. Karena di dalam kitab suci mereka ada ayat yang mengatakan bahwa Bani Israel dikutuk oleh Allah lewat nabi-nabi. Dan ini adalah ucapan yang salah dari kitab suci itu. Nggak ada nabi yang berani mengutuk Yahudi. Ini adalah kebohongan yang diciptakan oleh si Arab itu. Saifuddin selalu menyalahkan Islam padahal riwayat mengutuk kaum Yahudi terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di video ini kami paparkan ringkas. Kaum Yahudi pembangkang yang dikutuk menjadi kera. Yahudi membangkang perintah Nabi Musa alaihi salam untuk beribadah pada hari Sabtu. Jauh sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus Allah menjadi nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Musa alaihi salam untuk mengajak umatnya kaum Yahudi agar melaksanakan perintah Allah, yakni melakukan ibadah pada hari Sabtu atau hari Sabat. Perintah menghormati dan beribadah pada hari Sabtu itu terdapat pada surah An-Nahl ayat 124. Sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Awalnya, perintah menghormati dan beribadah pada hari Sabtu ini diikuti kaum Yahudi. Namun mereka kemudian melanggar perintah itu setelah diuji Allah Subhanahu wa taala berupa ikan yang melimpah pada hari Sabtu di pinggir kota Elat Palestina, di Teluk Aqobah di pesisir Laut Merah. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Al-Quran Surah Al-A'raf 7, 163. Ayat serupa terdapat pada surat Al-Baqarah 2 ayat 65, An-Nisa 4 ayat 47 dan 154, serta Al-Maidah 5 ayat 60. Beribadah pada hari Sabtu itu semula disetujui kaum Yahudi. Pada hari itu mereka hanya diwajibkan melaksanakan ibadah, berzikir, dan meninggalkan perdagangan serta hal-hal yang bersifat keduniawian. Menurut salah satu riwayat, perintah ibadah kepada umat Yahudi ini pada hari Jumat, namun mereka meminta agar pelaksanaan ibadah dipindah pada hari Sabtu. Mengingat pada hari Sabtu itulah Allah selesai menciptakan makhluknya. Usul tersebut diterima Nabi Musa. Maka sejak saat itu setiap hari Sabtu diselenggarakan kewajiban beribadah kepada Allah. Dan kegiatan ini terus berlanjut hingga datang ujian kepada mereka,
yaitu banyaknya ikan di pinggir pantai, dekat kota tempat tinggal mereka. Ujian ini rupanya membuat mereka lupa untuk melaksanakan kewajibannya beribadah kepada Allah pada hari Sabtu. Bahkan, ketika diperingatkan, mereka malah marah bahkan meminta Nabi Musa agar pelaksanaan dipindah pada hari lain selain Sabtu. Peringatan sudah disampaikan berkali-kali kepada mereka oleh Nabi Musa, namun mereka tak mau menuruti juga. Akhirnya, Allah mengutuk mereka menjadi kera. Dan, sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Al-Quran Surah Al-Baqarah 265, Al-A'raf 7166. Sebagian ahli tafsir memandang bahwa perumpamaan kaum Ashabus Saf yang dijadikan sebagai kera itu merupakan suatu perumpamaan. Artinya, hati mereka menyerupai hati kera, karena sama-sama tidak menerima nasihat dan peringatan. Pendapat jumhur mufasir, banyak ahli tafsir, mengenai hal ini, mereka benar-benar berupa menjadi kera, hanya tidak beranak, tidak makan dan minum, dan hidup tidak lebih dari 3 hari. Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Dan, kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. An-Nisa 4:154. Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah mukamu, lalu kami putar ke belakang atau kami kutuki mereka sebagaimana kami telah mengutuki orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan, ketetapan Allah pasti berlaku. An-Nisa 4:47. Nah Saifuddin, Al-Quran merupakan wahyu Allah. Melalui Al-Quran Allah dalam hal ini meriwayatkan kejadian terdahulu kepada baginda. Lagi pula kamu Saifuddin selalu menuduh Al-Quran begono begini. Satu pertanyaan buat Saifuddin, apakah orang Yahudi di kala itu kenal dengan agama Kristen? Kamu tidak mungkin bisa menjawab karena Yahudi tidak mengenal agama Kristen. Duar, puyeng-puyeng dah. Malah Yahudi tidak percaya Yesus, lalu kamu bangga-banggakan, seiman pun kagak mereka percaya pun tidak. Udin lah Udin, pusing dina. Karena mungkin orang Yahudi mengutuk orang Yahudi. Karena dari kitab sucinya sendiri sejak Abraham itu tidak pernah mengutuk turunannya sendiri. Hati-hati ya. Oleh karena itu kalian mengikuti kitab itu, ikut-ikutan Nabi Arab itu. Padahal salah besar. Dengan mengatakan misalnya di dalam Al-Quran itu bahwa orang Yahudi telah mengutuk lewat lisan para nabi-nabinya itu. Ini adalah kesalahan kitab suci itu dan harus dihapuskan karena ikut mengutuk Yahudi. Sehingga bangsa itu, bangsa Arab semuanya mengutuk Yahudi. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Kalau saya lahir dari Kristen ya saya nggak mungkin mengutuk Yahudi. Kalau saya lahir dari orang Yahudi ya tentu saja saya akan mengutuk si Plukusumtur Gombal Gambul itu sebagai nabi kacau, error, Oon bin Hubluk. Hubluk itu bahasa lain dari bodoh. Udin memang goblok dan tolol, bisanya hanya menghina. Lebih baik kamu pindah agama saja Udin jadi Yahudi, karena kamu manusia aneh tapi nyata. Tuhanmu tidak dipercaya oleh Yahudi, kenapa kamu cinta banget terhadap Yahudi, sedangkan Tuhanmu tidak diterima dan tidak dipercaya oleh orang Yahudi. Malah Tuhanmu digantung di tiang jemuran oleh orang Romawi. Orang Yahudi diam-diam baik malah mendukungnya, dan masa ada Tuhan digantung, aneh sama seperti Udin aneh tapi nyata. Kenapa kamu marahnya ke orang Islam? Aneh si Udin ini, menyerang Islam tapi botol bikin ngakak tak tertolong. Udin emangnya Yesus kenal dengan agama Kristen? Lalu kamu mengikuti siapa sedangkan Yesus tidak kenal Kristen? Mantap. Jadi kalau dibilang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, salah. Yesus adalah Nabi. Sama seperti Isa Al-Masih atau Yeshua HaMasiah. Enggak, dia Tuhan. Dia yang mengadakan agama Kristen.
Yesus gak pernah tahu agama Kristen. Dia gak pernah ada urusannya sama kekristenan. Ya, tidak pernah ada. Baik sahabat, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang keliru. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.